Sorry, aku nggak pernah punya manajer karena dari dulu emang sendiri ya? Java Jive tuh nggak pernah punya manajer. Java Jive tuh dulu ngurus gua, aku yang ngurus dulu. Kalau ada ini, jadi klien langsung bertemu dengan kita, nanti ada road manager biasanya kita suruh. Ingin bisa terus berkarya, ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga sama yang muda-muda. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku. Masih di lembar acara Bright Indonesia dan masih bersama tamu istimewa Fatur Rahmat, Java Jive. Kalau untuk masing-masing personel Java Jive sekarang ini kayak Dani, itu bisnis apa sekarang nih? Teman-teman kayak Capung, apakah masih di musik? Kalau Dani serius di kuliner ya dia ya. Mungkin pengalaman kita punya kafe kemarin itu ternyata berbuah hasil tuh Dani yang lebih serius dibandingkan saya, Capung, Dani itu lebih serius. Dia lebih benar ngurus yang datang gitu ya, tamu yang datang tiap hari lihat pembukuan gitu. Terus memang ini kita karena mungkin udah nggak ada passionnya di situ ya. Ternyata Dani, terus dia lanjutin sekarang gitu. Kemarin kita putuskan bahwa oke, kita selesai. Enggak, saya lanjutin kata dia. Oke, boleh lanjutin segala macam. Jadi dia kerjasama sama partner dia untuk melanjutkan. Ya terus itu. Ya tambah menu baru dan segala macam gitu ya. Alhamdulillah. Memang cocok di situ ya. Nah kalau Capung tuh masih producering sering dia. Dia masih bantuin Ariel untuk bikin Noah kalau nggak salah ya, yang Change itu kalau nggak salah dia bikin bantuin. Terus kedua kalau Nui sih lebih dulu pernah kerja juga di label juga Aquarius kalau nggak salah. Terus sekarang dia ngurus talent scout sendiri gitu untuk artis-artis barunya. Gitu. Artis baru. Sama bikin itu film yang buat di web series ya. Web series. Web series, bikin web series gitu. Lah gitu. Ya kalau Edwin sih masih suka grafis, bikin desain gitu ya. Memang itu kan dia kan dari TB dulu kan memang desainer ya gitu. Kalau Tony masih sering ikut sama saya main keyboard. Karena ya Tony itu salah satu the best keyboard di 90-an kalau ide-idenya cemerlang gitu. Pada itu ya terbukti lah lagu-lagu Java Jive bagus keyboardnya karena dia gitu. Kalau ke Jakarta ya kan, itu biasanya event atau dari EO atau memang ada event-event secara pribadi, individu mengundang Fatur secara sulis nyanyi atau gimana? Kalau yang untuk regular aku nggak ada gitu. Java Jive biasanya sih event, special occasion ya, jadi acara-acara khusus. Banyakan sih memang target audiensnya itu dari corporate, dari bank gitu ya. Mereka bikin gathering dinner yang 40 orang, audiensnya 90-an atau 2000 awal gitu ya. Jadi biasanya bintang tamunya ya kena-kenanya repertoire yang saya kasih biasanya gitu ya. Dan itu segmennya ada gitu loh buat saya. Jadi sorry, aku nggak pernah punya manajer karena dari dulu emang sendiri ya? Java Jive tuh nggak pernah punya manajer. Java Jive tuh dulu ngurus gua, aku yang ngurus dulu. Kalau ada ini, jadi klien langsung bertemu dengan kita, nanti ada road manager biasanya kita suruh. Road manager dulu, iya nih kan dulu ya? Iya nih dulu kan? Kadang-kadang pernah dulu ya, almarhum pernah. Tapi sekarang kan lebih modern lagi yang ngurus kayak masalah riders atau apa, nanti road manager untuk billing harga atau di lingkungan langsung ke saya biasanya gitu. Kayak diskusinya sama saya dulu, sekarang lewat Zoom meeting atau apa, nanti kalau misalnya ini langsung kontak saya aja. Terus nanti deal harga, udah saya tinggal nunjuk orang aja untuk jadi road manajernya, ngurus keperluan lainnya gitu. Kalau saya sendiri sih ada band juga yang ngiringin juga, selain kalau yang solo ya saya punya band sendiri juga. Punya band sendiri?
tapi cabutan gitu. Ganti. Kalau edisional. Ke Bandung kan, Bandung tuh banyak musisinya. Jadi kalau pemain bassnya nggak bisa, ganti ya. Main bass yang satu lagi gitu. Tapi saya tuh lebih nyaman kalau nyanyi itu pakai band gitu. Mungkin karena dulu anak band gitu sama aja. Jadi panggil gitu. Kalau keyboardis mungkin kalau misalnya nggak ada Tony saya panggil gitu untuk main keyboard. Paling jeleknya dia gitu. Udah tahu gitu ininya. Walaupun cuma gue inget dulu ya, waktu kita coba menghubungi Fatur nyanyi di suatu mall gitu ya, bawa -1 dulu ya, zaman dulu ya. Ya kan? Iya. Saya juga masih pakai -1 kadang. Benar. Tapi -1-nya aku bikin live musik terus direkam. Bikin iya. Jadi gitu. rasanya juga tetap live lah, nggak seperti live. Nggak seperti yang direkaman gitu. Oke. Pak Fatur, kalau melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, sepertinya media medsos begitu ramai dengan berbagai macam konten, ya kan? Konten lagu ciptaan sendiri, konten bermacam-macam lah, gitu. Kang Fatur sendiri dengan Java Jive misalnya, kan tadi sudah cerita akan mengaktifkan lagi nih YouTube-nya ini kan ya. Itu gimana Kang, kelanjutannya Kang? Ya kalau sekarang itu kreativitas itu tanpa batas ya, dan kadang-kadang tingkat komersialnya juga nggak bisa ditebak gitu. Bikin konten ngawur aja kalau viewernya jutaan tuh jadi duit gitu loh, jadi kreasi gitu ya semua. Atau ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas juga, ngomongin apa tapi viewernya bisa jutaan, jadi duit juga gitu. Jadi pilihan kita aja. Kita mau bikin konten apa nih? Kalau misalnya yang edukasi, benar-benar kita idealis ya edukasi ya mungkin nggak akan punya uang gitu. Saya mungkin tipenya termasuk orang yang tipe yang itu gitu loh. Bukan yang tipe yang membuat sensasi, asal banyak viewer, asal dapat duit, nggak begitu gitu. Kalaupun ada konten, kalau bisa yang eduktif atau karya yang benar-benar bisa bertahan seperti sekarang gitu, 20 tahun lebih atau apa, bukan sekedar buat yang dulu cuan terus hilang aja gitu atau apa. Nah, nggak pingin yang kayak gitu. Karena itu juga uangnya juga besar sih, instan uangnya, tapi juga karyanya akan cepat hilang gitu. Nah pilihannya sih ada dua pilihan nih, tapi aku pilih yang kedua itu. Nah tapi memang agak berat sih bebannya kalau memilih yang serius gitu ya. Kalau bikin karya ya cuman ini seperti transformasi media aja gitu loh. Kalau dulu kita punya harus di rekaman atau di major, nah sekarang kita lebih independen. Cuman butuh energi lebih buat konten ini gitu loh, untuk membuat tampilan itu. Ya kalau jenis kontennya sih apa aja sih, aku mungkin lebih senang kalau nyanyi ya, kalau aku tetap gitu. Dari segi songwriting atau nyanyi, ada tutorial atau apa gitu, sharing pengalaman gitu. Kalau udah, nah mungkin juga satu lagi, aku akan beradaptasi juga untuk meng-hire konten kreator untuk mengakomodir kemampuan saya gitu. Karena kalau aku sendiri yang running agak berat kayaknya. Nah itu butuh, walaupun aku orangnya sangat ngulik ya, bisa ngerti gitu cara upload, cara apa, saya tahu, tapi kan energi saya kan harus lebih fokus ke kreasinya gitu, dan ke masalah tetek bengeknya gitu. Jadi mendingan disimpan, ya udah Tur, kamu tahu main piano, bikin lagu, nyanyi, udah. Masalah bikin video, upload dan segala macam, tarik royalti nanti kita ada yang. Nah, aku senang kalau yang kayak gitu. Berarti kerja tim lah seperti itu ya? Ya harus ada timnya gitu untuk kerja tim. Ada tim. Kabar Ibu Nadila gimana? Teteh Nadila? Ya baik aja lah di rumah. Alhamdulillah. Kan udah mau SMP sekarang. Oh, iya. Wah, kalau anak di ujung mau ujian itu yang sibuk kan anaknya, ibunya. Repot. Mau ujian. Gitu. Berapa putra? Ya, anak masih suka nyanyi bareng juga kalau ada acara kuis-kuis gitu di TV ya. That's more than enough lah gitu ya. Ya kalau perempuan mungkin begitu ya, lebih pilihannya. Kalau kita kan nggak, susah gimana. Kalau saya ini mau ternak ayam mungkin saya kalau pensiun. Berarti udah punya planning dong ya, ternak ayam nih kan? Iya. Nah, kalau ini konser depan ayam-ayam aja. Supaya ayamnya makan yang banyak, jadi cepat gemuk, dipotong untung gua.
Nah, Kang Fatur, apa nih yang menjadi suatu hal harapan ke depan dari Fatur? Barangkali ada yang sesuatu yang diinginkan untuk Fatur secara individu pribadi. Pergerakan apa nih kira-kira nih yang ingin dilakukan sekarang ini gitu loh? Iya, ingin tetap di musik sampai mati lah kayaknya sih. Saya sih nggak ada kebiasaan lain selain di musik ya. Nggak ada kebiasaan lain. Ada sih kebiasaan lain, tapi yang tidak yang seprofesional mungkin selain musik gitu ya. Mau jadi peternak juga setengah-setengah ilmunya gitu. Kayaknya musik yang masih membuat saya hidup, membuat saya tenang, mengurangi kesedihan saya, menghibur saya, terus menemani masa-masa bahagia saya gitu. Kayaknya ya musik lah gitu ya. Saya pengen itu dan pengen bisa terus berkarya. Ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga sama yang muda-muda gitu ya. Betul. Misalnya memungkinkan gitu. Iya. Memungkinkan. Tetaplah di musik. Mudah-mudahan masih bisa terus berkarya. Sebagai akhir dari pertemuan kita nih, minta dong satu lagu lagi paling bontot. Ya, Brothers, senang sekali rasanya sebuah perjumpaan yang sungguh luar biasa nih sama teman lama Fatur Rahmat Java Jive. Kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ya ke Brand Indonesia, ya, oke? Dan semoga di perjumpaan kita hari ini memberi kesenangan sendiri untuk para Brothers yang tentunya kita akan berjumpa dengan kesempatan di Bright Indonesia. Fatur,